Dietz von Schomburg, dan 4 anak buahnya ditangkap. Saya bisa berlari 10 meter setelah kepala saya dipenggal. Mohon lepaskanlah ke 4 anak buah saya dan beri mereka ampunan. Mana ada manusia yang bisa melakukan hal itu setelah kepalanya terpisah dari badan. Jika dia berlari melewati ke 4 anak buahnya sebelum tumbang setelah kepalanya putus, maka Raja Ludwig akan memberikan pengampunan yang dia janjikan dengan darah segar yang menyempot keluar dari lehernya seperti air mancur. Meskipun begitu, sepasang kaki tubuh tanpa kepala itu tetap saja bergerak untuk berlari. Larinya Hai, it's me, D again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong, dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari hal-hal menarik yang ada di dunia ini untuk dibahas bersama-sama. Dan semoga saja you guys enjoy the video. So, pada video kita kali ini, kita akan membahas kejadian aneh yang terjadi di Bavaria, Jerman pada tahun 1636. Seorang pemimpin tentara yang dihukum penggal secara mengejutkan mampu berlari tanpa kepalanya sejauh 10 meter. Seperti apa nantinya? Pantengin terus ya. Jangan di skip biar kita sama-sama paham. Oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Cus, langsung ke videonya. Di Bavaria pada tahun 1636, seorang pemimpin tentara bayaran bernama Dietz von Schomburg dan 4 anak buahnya ditangkap untuk mempertanggungjawabkan setiap kejahatan mereka di depan Raja Ludwig von Bayern. Mereka divonis hukuman penggal dengan disaksikan oleh masyarakat ramai. Menurut tradisi yang dipegang oleh keluarga kerajaan, raja akan mengabulkan semua permintaan terakhir para penjahat sebelum dieksekusi. Biasanya para penjahat akan meminta permintaan terakhir seperti makan hidangan favorit, bertemu dengan keluarga, bahkan berdoa kepada Tuhan yang mereka percayai. Namun, permintaan Dietz von Schomburg sangatlah tidak biasa. Malah mungkin permintaan itu sangat konyol, bahkan sampai ditertawakan oleh Raja Ludwig sendiri. Di detik-detik terakhirnya, sosok pemimpin bernama Dietz itu memohon kepada Raja Ludwig, berkata, "Wahai Paduka, izinkanlah saya dipenggal pertama, semisal tubuh saya bisa berlari 10 meter setelah kepala saya dipenggal. Mohon lepaskanlah ke 4 anak buah saya dan beri mereka ampunan." Itu adalah sebuah lelucon yang besar bagi Raja Ludwig. Saking lucunya, mungkin pada saat itu Raja Ludwig sampai terbahak-bahak ketika mendengarnya. Jelas saja, mana ada manusia yang bisa melakukan hal itu setelah kepalanya terpisah dari badan. Bergerak saja sudah susah. Dia malah berkata bahwa dia akan berlari 10 meter. 10 meter. Itulah kenapa dengan nada yang sangat meremehkan dan angkuh, Raja Ludwig menyanggupi permintaan Dietz dengan sepenuhnya bertaruh bahwa dia tidak mungkin bisa melakukan hal itu. Iya, itu merupakan sebuah permintaan terakhir yang bodoh. Mungkin orang di depan raja ini sudah mulai tidak waras karena sebentar lagi dia akan mati. Raja Ludwig von Bayern kemudian menyuruh ke-4 anak buah Dietz untuk berdiri berjajar dengan rentan jarak 2,5 meter di antara masing-masing mereka. Raja Ludwig berniat mempertontonkan kepada ke-4 orang itu bahwa keinginan pemimpin mereka adalah sebuah lelucon yang tidak akan pernah bisa terjadi. Raja Ludwig ingin memberi pelajaran bahwa sehebat apapun mereka di medan tempur dahulu, sebanyak apapun yang mereka bunuh di masa lalu,
Mereka tidak akan pernah mampu menang judi dengan kematian. Raja Ludwig kemudian memberitahu Dietz jika dia berlari melewati keempat anak buahnya sebelum tumbang setelah kepalanya putus yang berjarak 10 meter, maka Raja Ludwig akan memberikan pengampunan yang dia janjikan. Anggukan Dietz di mata Raja Ludwig menandakan bahwa dia sudah mengerti. Dengan menggunakan isyarat tangan, Raja Ludwig kemudian memberi tanda kepada algojonya untuk mengayunkan pedang dan sing. Dengan begitu saja, kepala Dietz langsung terlepas dari badan. Keempat anak buahnya menyaksikan langsung terperanjat. Namun tentu saja yang paling kaget pada saat itu adalah Raja Ludwig. Alih-alih tumbang, tubuh Dietz yang sudah terpisah dari kepalanya tiba-tiba berdiri dan mulai berlari dengan darah segar yang menyempot keluar dari lehernya seperti air mancur. Meskipun begitu, sepasang kaki tubuh tanpa kepala itu tetap saja bergerak untuk berlari. Larinya tidak setegak prajurit yang sehat, melainkan gontai. Namun hal itu malah membuat pemandangan yang lebih menyeramkan. Tubuh tanpa kepala itu terus berlari. Satu orang anak buahnya terlewati, yang berarti dia telah melewati 2,5 meter. Dua orang anak buahnya pun terlewati 5 meter. 3 orang anak buahnya terlewati 7,5 meter. Dan 4 orang anak buahnya akhirnya terlewati 10 meter sebelum akhirnya dia pun ambruk. Sesaat setelah orang keempat terlewati, tubuh itu pun langsung tumbang, seakan berubah sepenuhnya dari manusia tanpa kepala menjadi seonggok mayat tak berdaya. Raja Ludwig terperanjat kehabisan kata-kata. Dia baru saja menyaksikan sebuah kejadian horor namun ajaib yang mungkin tidak akan pernah bisa dia lupakan sampai akhir hayatnya. Sebuah tubuh tanpa kepala baru saja berlari sejauh 10 meter. Seakan mengintimidasi Raja Ludwig untuk menepati perkataannya. Lalu sebenarnya berapa lama manusia bisa hidup setelah kepalanya terpisah dari badan? Kasus ini benar-benar terjadi. Penjelasan ilmiah tentang fenomena tadi adalah karena adanya sebuah hal yang dinamakan neuron transmitter, yaitu penerjemah informasi dari otak ke seluruh saraf yang diibaratkan seperti sinyal arus listrik. Arus listrik itu menstimulus tubuh dan membuat manusia memiliki kesadaran sekian detik setelah kepalanya putus sebelum benar-benar meninggal. Tubuhnya tidak lagi mampu menerima perintah lanjutan dari otak karena sudah disconnected. Namun tentu saja untuk kasus Dietz von Schomburg ada sebuah anomali yang tidak diketahui. Pasalnya, penelitian modern menyebutkan bahwa sisa-sisa informasi di saraf itu bisa mempertahankan kesadaran tidak lebih dari sekian detik saja. Berapa detik pastinya sampai saat ini tidak diketahui. Bahkan di waktu yang singkat itu, dapat menggerakkan bagian tubuh adalah kasus yang sangat langka. Nah, itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Membayangkannya masih dapat berlari setelah dipenggal memang merupakan hal yang membuat merinding. Tapi terlepas dari semua itu, apa yang dilakukannya merupakan tindakan yang harus diambil untuk menyelamatkan nyawa dari keempat anak buahnya. Itu. Lalu, apakah Dietz benar-benar berlari tanpa kepala atau tidak? Bagaimana menurut kalian? Berikan selalu pendapat-pendapat terbaik kalian terkait pembahasan kita kali ini. But in the end, I hope you guys enjoy the video. Don't forget to like the video and subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Now it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.